Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di OPEX Sablon Channel, konten edukasi ya, sablon dan juga percetakan. Hari ini saya sedang melakukan pembersihan tentang meja palet ya, tentang meja untuk sablon manual. Nah, ini kan biasanya kotor ya, jadi terlalu sering dilem, dikasih lem, terus kita nyablon, lama-kelamaan kan udah kering dan juga tidak lagi lengket lah. Nah, jadi kan permukaannya itu kotor ya. Jadi di sini saya coba bersihkan. Jadi teman-teman perlu tahu bagaimana caranya membersihkan meja palet ini, yaitu dengan mohon maaf ini iklan. Yaitu dengan cairan M3 teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu ini cairan M3 namanya. Beli aja di toko-toko alat sablon ya, atau toko-toko bahan sablon, cari M3, teman-teman bisa pakai ini. Nah, alternatif untuk pembersihan meja ini bisa menggunakan dengan solar ya, juga dengan solar atau menggunakan hot gun. Jadi hot gun itu kan dipanaskan dengan moncong yang pipih itu, teman-teman bisa membersihkan dengan itu. Jadi dengan temperatur panas itu bisa membersihkan kerak-kerak yang sisa-sisa lem itu. Tapi itu tidak kurang optimal juga ya, karena itu kinerjanya agak terkuras tenaga karena penuh penekanan juga terbilang ini rawan untuk bisa eh, lepas ini ya. Karena ini kan meja ini kan cuma dikalangi dengan dipalang dengan besi besi papan ya. Setelah itu kalau ditekan bagi daerah pinggirnya kan nanti dia malah lepas bautnya, nanti sayang gitu. Nah, itu pakai hot gun pertama. Nah, kalau yang kedua itu pakai solar ya, atau pakai Dexlet ataupun Pertamina Dex itu juga boleh. Itu teman-teman bisa melumuri itu, nanti didiamkan selama 10 menit, nanti setelah itu baru bisa dikelupas dengan menggunakan ini. Oke, saya akan perkenalan dulu ya. Tadi lupa perkenalan untuk alat-alat yang dipakai. Ini adalah kuas saya memakai ya untuk melumuri ini, melumuri mejanya ini ya. Nah, terus ada ini pengerik ini ya. Nah, setelah itu baru pakai M3. Nah, ini misalnya bisa dipakai ini juga buat semprot-semprot ya teman-teman. Atau teman-teman pakai yang ini. Nah, ini cukup dilubangi aja di bagian atasnya. Terus dilumuri, ditumpahkan ya di atas permukaan meja. Nanti 2 menit udah langsung bisa dikelupas ya. Nah, ini saya kasih tahu. Tidak butuh lama ya teman-teman ya. Cukup 2 menit aja. Setelah itu bisa langsung dikelupas. Ini akan saya kelupas dulu. Nah, ini yang bisa dikelupas ya. Ini adalah bekas lem dan juga bercampur debu dan juga bekas benang-benang gitu ya. Jadi bekas benang-benang di kaos itu dia nempel-nempel di bagian permukaannya ini. Jadi teman-teman harus dibersihkannya. Nah, karena untuk pemeliharaan kebersihan bagian daripada sablon itu sangat penting. Karena kalau misalkan teman-teman tidak menjaga kebersihan, itu nanti juga kurang baik ya. Nanti kelihatannya juga kurang rapi, juga kurang kotor ya. Nah, kalau misalkan udah nggak lengket lagi, itu udah terlalu tebal. Eh, jadi kan kalau misalnya udah terlalu tebal ya, banyak benang-benang yang tertinggal menumpuk di sini kan. Kalau misalnya kita lem lagi kan eh, kurang bagus juga ya nanti ya. Nanti di kainnya itu pada saat kita taruh kaos di sini, nanti itu tidak merata. Nanti masih ada tunggulan-tunggulan bekas benang di daerah bawahnya kain itu ya. Jadi harus bersih dan mulus. Jadi kita bersihkan, setelah itu baru kita kasih lem. Ya. Oh ya teman-teman yang kurang tahu bagaimana cara meletakkan melengketkan kaosnya ini di meja itu, teman-teman harus tahu pakai lem ya. Ini kita akan pakai M3 untuk membersihkannya. Nanti setelah pakai M3 untuk nyablonnya kita pakai lem. Ada lem khusus ya untuk sablon ya. Untuk merekatkan kain yang ada di atas meja. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini khusus untuk lem perekat untuk kaos ya. Jadi untuk menempelkan kaosnya itu di atas meja ini dia harus pakai lem. Karena pada saat nyablon itu tidak boleh kaosnya itu terangkat ya. Itu ada lem meja ya untuk sablon, ada juga yang pakai M3.
Ada M4 ada M3 ya, cuman yang saya pakai ini M3 untuk membersihkan meja palet. Biasanya sih saya pakai yang solar teman-teman ya, cuman kalau solar kan udah terlalu kurang efektif ya. Masih bagus M3 karena kalau pakai solar itu nanti sisanya dia masih tertinggal ya, bekas-bekas solarnya itu nanti kita harusnya membersihkannya pakai sabun, dan pakai sabun tuh tidak baik ya untuk meja ini karena ini kan ini bahannya kayu ya. Kalau pakai air susah nanti. Beda kalau misalkan dia pakai palet keramik itu boleh pakai apa aja. Ini sudah agak mengkeras ya. Harusnya langsung di apa namanya? Langsung dikasih dikasih lem langsung dikelupas ya. Nah, ini tidak perlu hitungan menit teman-teman ya. Kalau pakai solar kan dia kita harus menunggu dulu teman-teman, harus menunggu menyerap dulu. Tapi kalau pakai M3 ini dia langsung langsung bisa dilepas gitu. Nah, pada saat kita lumere itu langsung bisa dilepas. Oke, ini langsung kita lepas. Sangat mudah teman-teman ya, tinggal kita dorong aja. Nah, untuk daerah pinggir teman-teman perlu perhatikan kalau kita mengerik di bagian kanan itu di kirinya harus sambil ditahan ya, agar nanti tidak ada tekanan di sisi kiri dan kanan. Bila kita tekan kanan itu sambil ditahan ya. Nanti sayang kalau misalnya terlalu tekan di sini nanti dia agak longgar nanti. Oke, nanti yang kita lempar nanti kita bersihkan yang di bawah ya. Ini udah selesai teman-teman. Jadi praktis sekali di lumer langsung kita kerik ya. Jadi biar langsung cepat bersih. Oke, ini masih ada bagian yang belum saya kerik ya, tuh di situ. Nanti kalau udah nanti saya ke sebelah sana nanti akan saya kerik. Oke, itu aja bagaimana caranya untuk membersihkan meja palet ya, sangat simpel. Teman-teman beli aja bahannya di toko-toko sablon ya. Namanya M3 ya, teman-teman. Ini agak keras ya. Bahaya. Nanti juga baunya juga menyengat. Karena ini halnya sama kayak seperti thinner ya. Jadi teman-teman beli aja M3 namanya.
Oke, itu aja tips bagaimana cara membersihkan meja palet untuk sablon manual. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.